paginya, Paman dan Bibi hendak kembali ke rumahnya. Riana, kamu jangan terlalu berpikir tentang masalah yoga. Paman yang akan mengurus semuanya. Paman juga sudah menyewa jasa pengacara untuk mengurus semua ini. Kamu hanya perlu datang ke kantor polisi, jika mereka memintamu datang untuk memberikan keterangan. Paman berbicara sambil mengusap kepalaku sebelum dia memasuki mobilnya. Iya, nak, kamu jangan terlalu bersedih. Ingat anak yang ada dalam kandunganmu, balas Bibi. Baik, Bi, Paman. Aku akan mendengarkan semua nasihat Paman dan Bibi, jawabku. Mereka lalu memasuki mobil dan berlalu meninggalkan rumahku. Aku kembali memasuki rumah. Semua yang Bibi dan Paman ucapkan benar. Aku tidak boleh terlalu bersedih. Memang semua ini berat, tapi aku harus bisa tegar dan kuat demi calon anakku. Bik, tolong masakin bubur kacang hijau. Aku lagi pengen itu, ucapku pada Bik Inah sebelum pergi memasuki kamarku. Baik, Non, balasnya. Sesampainya di kamar, kembali semua kesedihan itu menghampiriku. Aku merasa sangat tersakiti. Entah bagaimana caraku untuk menghilangkan semua kesedihan itu. Handphoneku berdering dengan nyaring. Melihat siapa yang menelpon, rasa benci dan marah seketika merasukiku. Dia ibu mertuaku. Ada apa ibu menelponku? Tanyaku langsung. Riana, tolong ibu. Rindu mengusir ibu dari rumah. Dia juga merampas semua milik Yoga. Isak tangis ibu mertua tak membuatku menaruh rasa iba padanya. Itu bukan urusanku, Bu. Bukankah dia menantu kesayangan, ibu? Jawabku ketus. Tidak, Riana. Maafkan ibu. Dia datang ke sini dengan selingkuhannya. Mereka menggasak semua barang-barang berharga milik Yoga. Mereka juga mengusir ibu. Mereka ingin menjual rumah itu. Tangis ibu mertua menjadi semakin kencang. Masih berani juga mereka ternyata. Padahal sertifikat rumah itu ada padaku. Mana mungkin mereka bisa menjual rumah itu? Aku tidak peduli lagi, Bu. Semua itu masalah ibu. Aku tidak bisa membantu. Jawabku sedikit melunak. Ibu tidak tahu harus kemana, Riana. Ibu tidak punya uang sepersen pun. Mau kembali ke kampung ibu juga nggak punya ongkos. Perkataan ibu mertua membuatku menghela nafas kasar. Sebenarnya aku tidak mau lagi berurusan dengan ibu mertua, toh sebentar lagi aku dan Mas Yoga juga akan bercerai. Aku juga belum bisa memaafkan ibu yang tahu semua kejahatan anaknya tapi tidak berusaha untuk membuat Mas Yoga bertanggung jawab. Ya sudah, ibu naik taksi saja. Datang ke rumahku, aku akan bayar ongkos taksinya nanti. Jawabku, terima kasih, nak. Jawab ibu lalu mematikan sambungan telepon. Kalau bukan karena rasa kasihan di hatiku, rasanya ogah membantu ibu. Aku kepikiran perempuan itu. Masih berani juga dia muncul, dia bahkan tidak kapok sedikit pun. Aku lalu menelpon ketua preman yang dulu pernah membantuku. Halo, aku ada pekerjaan untuk kalian. Datangi alamat rumah yang nanti akan aku kirimkan. Usir perempuan dan laki-laki yang sempat kalian sekap dahulu dari rumah itu. Jangan biarkan mereka pergi membawa apapun dari rumah itu. Kalian ganti kunci rumah dan jaga rumah itu. Ucapku dengan tegas. Enak saja mereka menggasak rumah itu. Mereka tidak berhak sedikit pun atas rumah itu. Pak Budi memasuki rumah, dia mengatakan bahwa ibu mertuaku sudah datang. Aku memberikan sejumlah uang untuk bayaran taksi itu. Dan meminta Pak Budi mempersilahkan ibu mertua masuk ke rumahku. Ibu mertua memasuki rumah dengan tampang menyedihkan. Bahkan dia tak membawa apapun, hanya badan dan handphone yang ada di tangannya. Riana, dia berlari hendak memelukku. Jangan, Bu, tidak usah memelukku. Aku membantu ibu hanya karena rasa kemanusiaan. Tidak lebih dari itu, ujarku dingin. Maafkan ibu, Riana. Ibu sangat menyesal dengan semua yang telah terjadi. Ucapnya parau. Sudahlah, Bu. Sekarang Mas Yoga sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Aku akan memberikan ibu sejumlah uang agar ibu bisa kembali ke kampung. Jawabku. Jangan, Riana. Ibu masih ingin di kota ini. Ibu tidak bisa meninggalkan Yoga sendirian di penjara.
Ibu ingin mendampingi dia menjalani semua persidangannya nanti. Jawab ibu memelas. Aku tidak bisa menampung ibu di rumah ini. Jawabku mulai ketus. Aku tidak ingin tiap hari harus melihat ibu ada di rumahku. Bagaimana caranya aku mengobati luka hatiku karena anaknya jika tiap hari harus bertemu dengan ibunya? Biarkan ibu di sini sampai ayah Yoga datang, jawab ibu memohon padaku. Baiklah, aku akan membiarkan ibu di sini sampai ayah mertua datang. Setelah itu aku minta ibu dan ayah pergi dari sini. Baiklah, jawab ibu sedikit lega. Aku kembali memasuki kamar. Tak lama masuk panggilan telepon dari preman yang aku suruh ke rumah Mas Yoga. Mereka sudah kami usir, pintu rumah juga sudah diganti kuncinya. Lapor preman itu. Ya sudah, kalian boleh pergi. Bayarannya nanti saya transfer. Balasku singkat. Sudah 2 hari ibu mertua menumpang di rumahku. Selama itu juga dia masih berupaya untuk membujukku agar mau membebaskan Mas Yoga. Tidak, Bu. Jawabanku tetap sama. Aku tidak akan membebaskan Mas Yoga, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku menegaskan lagi jawabanku pada ibu mertua. Apa kamu tidak kasihan sedikitpun padanya? Dia sudah hidup denganmu bertahun-tahun. Dia bahkan sangat menyayangimu, ujar ibu. Tetap saja dia bersalah, Bu. Dia tidak pernah tulus menyayangiku. Jadi, untuk apa aku menaruh rasa kasihan padanya? Jawabku berlalu meninggalkan ibu di meja makan. Ibu mertua menatapku dengan pandangan tidak suka. Kenapa ayah mertua belum datang juga? Aku sudah tidak sabar lama-lama serumah dengan ibu mertua. Pak Budi mengantarkan seseorang ke dalam rumah. Aku melihat siapa yang dia bawa masuk. Ternyata dia ayah mertuaku. Ayah, silahkan duduk, sambutku padanya. Iya, Nak, jawab ayah sambil duduk di ruang tamu. Aku panggilin ibu dulu, ya. Ujarku beranjak meninggalkan ayah. Aku menemui ibu yang masih makan siang di meja makan. Bu, ayah sudah datang. Ucapku. Wajah ibu mertua seketika ceria mendengar ayah datang. Cepat-cepat dia bangkit dan berjalan menuju ruang tamu. Mas, sudah datang. Ujarnya mendekati ayah mertua. Iya, tadi sedikit macet. Makanya agak lambat sedikit, jawab ayah. Aku ikutan duduk di sofa ruang tamu. Menatap wajah ayah yang kelihatannya sedih. Mungkin dia sudah tahu semua yang dialami oleh Mas Yoga melalui ibu. Mas, tolong bujuk Riana agar mau membebaskan anak kita. Ucap ibu pada ayah. Aku hanya diam sedangkan ayah menatapku. Sudahlah, ini memang kesalahan Yoga. Dia harus bertanggung jawab. Sebaiknya sekarang kita ke kantor polisi untuk menemui Yoga, jawab ayah. Ibu tersentak kaget mendengar perkataan ayah. Kamu ini bagaimana sih? Anak kita terancam masuk penjara bertahun-tahun gara-gara Riana. Sekarang kamu malah mengatakan untuk membiarkan itu terjadi. Tanya ibu dengan marah. Apa yang harus kita lakukan? Yoga memang bersalah. Riana tentu ingin keadilan untuk kedua orang tuanya. Jawab ayah berusaha menenangkan ibu. Ayah ternyata tidak membela Mas Yoga. Aku tahu memang dia seorang ayah yang bijaksana. Walau aku tahu sebenarnya pasti dia menginginkan kebebasan untuk putranya. Maafkan aku, ayah. Aku berharap ayah memaafkan aku karena memenjarkan Mas Yoga. Ucapku, kamu memang perempuan pembawa sial. Gara-gara kamu hidup anakku hancur. Hardik ibu padaku. Ingin rasanya membalas teriakan ibu, tapi aku segan pada ayah. Aku sudah bersikap baik padanya dengan menampungnya di rumahku. Setelah kedatangan ayah dia mulai berkata kasar padaku. Jangan bicara seperti itu. Kita pergi sekarang, jangan membuat keributan di rumah orang. Hardik ayah pada ibu. Tapi semua ini gara-gara Riana. Aku tidak terima putra satu-satunya kita mendekam di penjara. Jawab ibu tak terima. Riana, kami pergi. Sebelumnya ayah minta maaf atas kesalahan Yoga padamu, ayah harap setidaknya kamu bisa memaafkannya. Ucap ayah sambil menarik paksa ibu agar mengikutinya meninggalkan rumahku. Aku hanya mengangguk pada ayah. Aku melihat kepergian mereka dari depan pintu.
Masih terdengar omelan ibu yang tidak suka dengan keputusan ayah.